kami dari kelompok 4 akan menampilkan video drama mengenai hukum peradilan. Perkenalkan, saya Fiorenza Nendo Del Valle sebagai narator. Saya Kara Felicia sebagai pedati. Saya Septia Putri Ramadhani sebagai pembantu terus. Saya Sukaria Diara sebagai pembantu ibu. Saya Zaki Ramadan sebagai pengawal. Saya Fitri Fitra sebagai pembuat jembatan. Saya Eza Adisha Putra sebagai hakim. Saya Nasrul Bin Yuda sebagai penjual kayu. Saya Rehan Mesa jadi tukang kayu. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di suatu negara yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi dia membawa barang dagangan ke pasar dengan pedatinya. Suatu pagi dia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun sayang, ternyata kayu yang dibuat untuk jembatan itu tidak kuat. Akhirnya, tukang pedati itu jatuh ke sungai. Kuda beserta dagangannya hanyut. Suatu ketika, salah seorang warga merasa dirugikan dan dia pun segera melapor ke meja peradilan. Si tukang pedati dan keluarganya tidak terima karena mendapatkan kerugian gara-gara jembatan yang rapuh. Setelah itu, mereka melaporkan kejadian itu kepada hakim agar si pembuat jembatan itu dihukum dan memberi uang ganti rugi. Pada zaman dahulu, orang dapat melapor langsung ke hakim karena belum ada polisi. Yang mulia hakim, saya merasa dirugikan karena kejadian. Saya mohon si pembuat jembatan itu dituntut dan dihukum karena perbuatannya. Baiklah, permintaan Anda saya lakukan. Penguat, panggil si tukang pembuat jembatan dan bawa dia ke sini. Baiklah. Setelah beberapa jam kemudian, si pengawal membawa si tukang pembuat jembatan. Si tukang pembuat jembatan tentu protes dan tidak terima. Tuan, si tukang pembuat jembatan itu. Silakan dulu. Apa salah saya bilang sehingga saya harus datang ke pengadilan dan duduk di kursi terdakwa ini? Kesalahanmu sangat besar. Kamu membuat jembatan yang tidak memenuhi standar sehingga mengakibatkan sebuah pedati beserta pedati yang baru dari itu semua. Maaf yang mulia, hamba membuat jembatan menggunakan kayu yang saya beli dari pedagang kayu. Kayu tersebut kualitasnya jelek yang mulia. Kalau kamu sudah tahu kayu yang berkualitas jelek, kenapa kamu masih menggunakan? Begini yang mulia, jika saya harus menggunakan kayu yang berkualitas baik, maka harganya tinggi sehingga saya hanya mendapat untung yang sedikit. Selain itu, uang kayu tersebut juga merupakan rekanan dari seorang pegawai tanah, sehingga saya tidak bisa menolak ketika ia memberikan kayu yang berkualitas jelek tersebut. Oh, begitu ternyata. Baiklah, kamu saya bebaskan dari tuntutan. Penguat, bawa keluar si tukang pembuat jembatan dan bawa ke hadapan kursi tukang kayu. Baik, yang mulia. Setelah beberapa jam kemudian, pengawal membawa si tukang kayu. Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke sidang ini? Kesalahanmu sangat besar. Kayu yang membawa ke sebuah jembatan itu berkualitas jelek dan rapuh, sehingga menyebabkan seorang kehilangan kuda beserta pedatinya. Oleh karena itu, kamu harus dihukum dan mengganti rugi atas kerugian kedua pedati. Kalau itu memang sebatas besar masalahnya, ya jangan salahkan saya, salahkan saja penjual kayu yang jual kayunya yang jelek. Benar juga apa yang dikatakan si tukang kayu ini. Si penjual kayu lah yang menyebabkan tukang kayu membawa kayu yang jelek untuk sebuah jembatan. Penguat, panggil si penjual kayu pada aku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, yang mulia. Pergilah si pengawal menjemput si penjual kayu. Si penjual kayu dibawa oleh pengawal ke hadapan hakim. Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba datang
pengadilan ini? Kesalahanmu sangat besar karena kamu tidak menjual kayu yang bagus dalam suatu kayu sehingga mengakibatkan jembatan dibuatnya tidak kokoh, mengakibatkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangan dalam pendaki. Kalau begitu, itu bukan salah saya. Seharusnya itu salah pembantu saya. Dialah yang menjual beragam kayu untuk dijual, dan dialah yang salah menjual kayu jelek kepada si tukang kayu. Benar juga apa yang dikatakan si penjual kayu itu. Hei pengawal, bawa pembantu pada bantu. Maka si pengawal pun menjemput si pembantu. Seperti halnya orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh hakim. Kesalahanmu sangat besar karena kamu menyediakan kayu yang bagus kepada tukang kayu sehingga jembatan yang bangun itu tidak kokoh, mengakibatkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangan yang pendaki. Hai pengawal, bawa pembantu di penjara dan suruh dia mengganti atas kerugian jiwa mereka. Baik yang mulia. Setelah beberapa menit kemudian, pengawal kembali memasuki ruang persidangan dan menghadap sang hakim. Hei pengawal, apakah hukuman sudah dilaksanakan? Belum yang mulia, sudah dilaksanakan. Mengapa sulit? Bukankah membiarkan orang dari tempat yang sudah biasa seperti kamu? Sulit yang mulia, karena pembantu itu terlalu tinggi dan ilmu, dan penjara yang kita punya terlalu sempit dan pembantu itu tidak punya uang untuk kita sekat. Kamu bego apa? Gunain dong akal kamu. Cah, itu muncul lebih kurus, pendek, dan punya uang. Setelah itu, si pengawal mencari pembantu si penjual kayu yang lain, yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang. Kesalahanmu adalah pendek, kurus, dan punya uang. Setelah si pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara, dan uangnya disita, sang hakim bertanya kepada khalayak ramai yang menyaksikan pengadilan tersebut. Saudara-saudara semua, apakah menurut pandangan kalian peradilan ini adil? Pembantu kurus pun dipenjara dan diminta uangnya sebagai uang ganti rugi dan sekaligus upah bagi yang mulia hakim. Perkara pun selesai dan semua rakyat pulang dengan rasa bahagia, kecuali si pembantu gemuk yang telah mendekam di dalam penjara dan